Kita tempelkan bahan yang sudah kita cetak tadi ya. Ini bahannya. Lalu kita tempelkan pada area PVC. Jadi ini kita tidak menggunakan bahan PVC ya. Kita hanya membutuhkan tulangnya saja. Kita tempelkan di sini, diratakan ya, sampai hasilnya itu benar-benar rapih. Berikutnya bagian belakangnya itu kita tempelkan lagi. Posisinya harus rata juga ya. Jadi jangan miring, karena kalau miring nanti ada bagian yang hilang ya hasil cetaknya. Nah, untuk kalian yang tertarik bagaimana cara membuat kartu nikah ini ya, bisa simak videonya berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kang Yusuf, teman-teman. Mungkin di sini saya ingin sedikit menjelaskan ya. Untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, dari mana sih mendapatkan kartu nikah ini ya? Kok bisa dicetak gitu kan? Jadi cara mendapatkannya itu apabila kalian nikahnya di tahun 2021 ya, itu pada buku nikahnya itu terdapat kode QR ya. Jadi di sana bisa kalian scan, lalu akan dituju ataupun akan mengarahkan ke link yang bisa kalian klik ya. Lalu nanti akan diarahkan ke download kartu nikah ini. Pada tutorial ini nanti akan saya tunjukkan langkah-langkah bagaimana cara mendapatkan kartu nikah digital ini. Nah, untuk yang mungkin nikahnya di bawah tahun 2021, memang ini agak sedikit rumit ya, karena kalian nggak bisa mendapatkan kartu nikah seperti ini. Jadi mungkin bisa diusulkan ataupun bisa kalian ke kantor KUA saja ya, bisa menanyakan gimana cara mendapatkan kartu nikah ini. Karena saya sendiri belum pernah untuk menanyakan kartu nikah ini di kantor KUA. Oke, kita langsung saja masuk di bagian scan ya. Jadi di HP kalian tuh ada aplikasi scan. Di sini kita pilihnya QR. Lalu arahkan pada kode QR buku nikah kalian. Ini buku nikah tahun 2021. Nah, ada link, kita klik. Lalu di paling bawah ini ada download kartu nikah, kita download. Maka akan ditampilkan seperti ini ya. Nah, jadi langsung aja kita download. Oke, setelah kita download dan masuk ke komputer ya. Nah, di sini selanjutnya kita akan cetak menggunakan tulang PVC. Jadi tidak menggunakan plastik PVC-nya ya. Jadi di sini kita tanpa mesin press. Jadi untuk kalian yang tidak punya mesin laminating ataupun mesin press sangat bisa diikuti. Nah, untuk kalian yang mungkin bertanya-tanya gimana cara membuatnya ya, PVC ID card ini ada linknya ya. Jadi sama sih prosesnya cara pembuatan kartu vaksin kemarin ya. Hanya di sini kita beda bahan, teman-teman. Nah, itu dia ya yang akan kita cetak di bagian ataupun di kertas plastik ini ya. Oke, kita langsung saja masuk di komputer ya, lalu pilih Microsoft Word ataupun Microsoft Office. Nah, jika kalian tidak jelas gimana caranya ya melalui kamera yang saya arahkan ke layar monitor ini, bisa nanti disimak di link yang tadi sebelumnya saya arahkan ataupun bisa dibaca di deskripsi video ini ya. Di sana ada yang lebih lengkap, yaitu di cara cetak kartu vaksin, berapa ukurannya, gimana caranya ya. Jadi di sini saya hanya menjelaskan untuk bahannya saja, perbedaan bahan saja. Kalau langkah-langkahnya ini sama seperti kita mencetak pada kartu vaksin kemarin ya. Oke, saya di sini saya ukur dulu seperti biasa ukurannya. Jadi yang masih belum nonton cara membuat kartu vaksin bisa nanti diklik di sana lalu ditonton, itu langkah-langkahnya sama saja. Jadi di sini saya blur ya, ini ya saya coret gitu supaya nanti nggak takut ada pihak-pihak yang menyalahgunakan ya. Sini saya sesuaikan dulu ukurannya supaya nanti ketika saya potong menggunakan mesin ataupun alat pelong itu sesuai. Jadi untuk kalian yang nggak punya alat pelong bisa menggunakan gunting saja, nggak apa-apa ya.
Sedikit saya ingin menjelaskan untuk proses cetaknya itu. Apabila kalian pengen cetak di stiker bening ya, itu gambarnya itu nggak perlu di mirror. Jadi kalau yang kemarin itu kita balik ya, jadi arahnya kita balik, bagian sisi ini ya kita balik. Nah ini nggak perlu. Nah jadi ini tidak perlu di mirror karena kita akan cetaknya itu di stiker bening ya. Jadi ini perbedaannya. Kalau misalnya teman-teman itu di mirror, maka hasilnya itu malah jadi kebalik nanti. Jadi itu beda ya. Oke ya, kita langsung saja print. Apabila datanya sudah benar, kita siapkan dulu kertas dan juga hidupkan printernya. Maaf, ini bukan kertas ya, ini adalah stiker bening. Oke, saya Ctrl P. Saya atur height, lalu saya oke. Oke, di sini kita sambil menunggu printernya mencetak. Jadi untuk teman-teman sekali lagi, cetakannya itu jangan di mirror ataupun dibalik seperti mencetak pada bahan PVC ID cut kemarin ya. Jadi di sini nanti kita akan tempel, prosesnya itu malah lebih singkat dan juga lebih mudah sebetulnya. Oke, ini hasilnya ya. Jadi jangan dihiraukan yang garis-garis hitam-hitam kotor seperti ini dari printer saya. Jadi kita fokus ke bagian kartunya saja, proses pencetakannya seperti apa. Oke, kita potong dulu bagian kartunya agar nantinya mudah untuk dimasukkan ke mesin plong ataupun ke alat plong ya. Jadi sekali lagi yang nggak punya alat plong mungkin bisa diratakan ataupun dirapihkan menggunakan gunting saja. Jadi di sini cukup menggunakan stiker bening, lalu gunting, lalu bahan PVC bagian putihnya ya, bagian tengahnya. Jadi itu saja sudah cukup. Yang penting kreativitas teman-teman ada ya, ataupun bisa digunakan di sini. Oke, sekarang saya akan masukkan ke plong dulu karena saya ada alat plong. Jadi saya akan gunakan alat plong. Ini adalah ganjelnya ya. Ini saya ganjel menggunakan kertas karena ini lentur, jadi takutnya robek. Jadi saya akalinya saya gunakan ganjel kertas. Nah seperti ini. Jadi supaya hasilnya itu enggak robek teman-teman ya. Kalau misalnya lentur seperti ini, saya masukkan tanpa diganjel bagian belakangnya itu biasanya robek. Itu pengalaman. Jadi kita ganjel bagian belakangnya lalu kita plong. Nah seperti ini. Nah ini pun masih nempel ya tuh, masih agak-agak kurang rata, kurang rapih, ganjelnya kurang tebal ini. Nanti kita akan lipat aja untuk bagian yang kedua ini ya. Kita lipat aja nanti, kayaknya kurang ini ya, kurang tebal. Oke, kita lipat saja. Kita akan coba plong lagi, kita masukkan lagi. Nah ini sih nggak susah sebetulnya ya, kalau kita mau praktek. Kalau nggak ada plong bisa pakai gunting saja, yang penting rapih dan juga rata. Oke, kita plong. Nah ya kan, dia bagus hasilnya, nggak ada robekan. Jadi kalau semakin tebal ganjelnya itu semakin bagus, tapi jangan tebal-tebal juga. Oke, berikutnya ya, kita akan buang plastik di bagian tulang PVC-nya. Seperti biasa ya, ini cara pembuatan kartu vaksin sama. Lalu kita buang bagian kertas stiker yang ini. Jadi ini posisinya ini lengket. Jadi untuk kalian nanti jangan heran kalau kok nempel gitu kan. Ini memang lengket seperti stiker. Lalu kita pasang di sini, kita ratakan, kita rapihkan biar hasilnya itu maksimal dan juga bagus. Nah, kita pelan-pelan seperti ini. Oke. Saya rasa ini sip ya. Nah, lalu kita proses yang kedua. Sama, kita buang dulu plastiknya sampai bersih, jangan ada sisa. Lalu kita buka lagi
kertas yang ada di stiker beningnya, lalu kita tempel lagi. Nah, banyak teman-teman yang bertanya, ini hasilnya luntur nggak? Nah, jadi ini tergantung tinta yang teman-teman gunakan. Kalau tinta bawaan printer itu biasanya luntur. Kalau tintanya sudah diganti menggunakan art paper ya, ataupun tinta pigmen di printernya, itu insya Allah nggak luntur. Jadi hasilnya itu permanen. Itu perbedaannya ya. Jadi kalau misalnya pengen cetak kartu ya, coba ditanya di tempat cetaknya mengenai kualitas hasilnya itu luntur atau enggak. Syukur-syukur kalau misalnya hasilnya itu enggak luntur dan juga permanen seperti pada kartu yang saya buat ini ya. Nah, ini kita rapikan dulu menggunakan gunting. Jadi teman-teman bisa menggunakan alat yang ada saja ya, bisa pakai cutter ataupun pakai gunting. Itu nanti terserah di mana enaknya saja. Yang penting hasilnya itu rapih dan juga enak dilihat ya. Oke, saya rapihkan dulu sedikit-sedikit ini karena masih ada sisa plastik. Nah, ini dia teman-teman hasilnya ya, bisa dilihat di sini. Jadi ini cetak kartu nikah digital menggunakan bahan stiker bening. Nah, jadi yang pengen tahu bahannya dan juga pengen download template-nya ya, saya sudah sertakan linknya di deskripsi video. Nah, jadi di sana lengkap, silakan dilihat deskripsinya. Maka ada download template dan juga beli plastik beningnya ya, beli stiker beningnya. Nah, gimana? Jadi kalian bisa menilainya. Kemarin kita cetak vaksin menggunakan bahan PVC dan ini kita cetak kartu nikah menggunakan stiker bening. Silakan dipilih dan juga dinilai. Oke? Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan juga share video ini apabila bermanfaat untuk teman-teman ya. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.